Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliya tis'a fil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal 'arifin billahi rabbil alamin, khususan muassisi hadhil qaryah Babur Yudriyo Mbah Sulaiman Mbah Soleh, thumma ila muallif hadzal kitab Syekh Wahba Az-Zuhaili, thumma muallif kitab Tafsir Al-Ibriz Kiai Bishri Mustafa, thumma ila guru-guru kita, kiai-kiai kita, wabil khusus Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim. Ugi tiyang sepuh kita sedaya ingkang sampun kapundhut, mbah-mbah kita ingkang sampun kapundhut, ghafarahum wa rahimahumullah, syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak sedherek-sedherek rahimakumullah, langsung mawon pada sore hari ini kita ngaji kitab Tafsir Munir karya Dr. Wahba Az-Zuhaili. Pada sore hari ini kita masuk ayat 119 sampai 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim wa lan tarda 'anka al yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
Inna arsalnaka, inna setuhuni ingsun iku arsalna ngutus sapa ingsun ka ing sira bil haqqi kelawan sak temene, kelawan sak beneri, basyiron hali bebungah wa naziron lan meden-medeni. Inna ngutus sapa ingsun, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira. Sesungguhnya aku mengutus kamu wahai Muhammad dengan sebenar-benarnya, bukan bohongan. Tugas utamamu adalah basyiran, memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman, memberikan kabar gembira bagi orang yang mau beramal, memberikan kabar gembira untuk mendapatkan pahala dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu juga wa naziron, dan memberikan peringatan, memberikan ancaman bagi mereka yang tidak mau beriman, bagi mereka yang tidak mau percaya akan keesaan Allah, bagi mereka yang tidak mau melaksanakan syariatnya Allah akan mendapatkan ancaman, siksaan dan neraka. Tugasmu wahai Muhammad cuma menyampaikan baik kabar baik, kabar gembira maupun kabar buruk. Wala tus'alulan ora den takoni sapa sira an ashabil jahimi, saking wong kang duweni bagian neraka jahim. Wala tus'alu an ashabil jahimi, dan kamu tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap orang yang kafir, terhadap orang yang tidak mau nurut, terhadap orang yang menentangmu, yang mereka itu semua nantinya akan masuk neraka jahim. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan Rasul dan mungkin juga kepada para pewarisnya, yaitu para ulama, para dai, para ustaz, para kiai. Tugase nabi, tugase kiai, tugase ustaz itu cuma menyampaikan. Masalah penyampaian ini terus gak diterima, gak digugu, bukan tanggung jawab ustadz, bukan tanggung jawab kiai, bukan tanggung jawab nabi. Kalau zaman dulu mungkin hampir semua dai mikir ummate. Rasulullah juga dulu mikir ummate. Iki ya Allah, terutama orang-orang terdekatnya, keluarganya. Nabi adalah seorang pendakwa, pendai, ngajak masuk Islam. Akeh wong melbu Islam, akeh wong sing isok percaya, tapi ada beberapa keluarga jauh, contoh ya Abu Lahab dan sebagainya, tidak mau percaya bahkan menentang. Ini ayat ini dulu memang diturunkan kepada Rasulullah, tapi karena ayat ini berkembang, ayat ini berkembang hingga sampai sekarang tetap kita gunakan. Artinya para pewaris Nabi, para ustadz, para kiai nggak usah kaget kalau ada kiai, ada ustadz ceramah nang di tiba-tiba ada salah satu keluarganya yang tidak melaksanakan syariat Islam misalnya, ya gak usah kaget. Ada seorang, ini sering
Dulu ketika masih di Jakarta adalah omongan-omongan, ada orang yang bertanya, itu loh Ustadz dakwanya kemana-mana, saudaranya murtad, atau itu loh kiai ceramah kemana-mana, ponaane minum-minuman khomer atau ponaane nyabu. Itu banyak omongan juga pantas kiai bla 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 dan sebagainya. Maka kalau kita kembali kepada ayat ini dan kembali dengan kenyataan sejarah, nggak usah kaget, nggak perlu kaget jika ada kiai, ada ustadz, ada dai yang ternyata mungkin orang terdekatnya tidak mengikuti syariat Islam. Karena di sini jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tus'alu an ashabil jahim. Dan kamu gak bakalan ditakoni wahai Muhammad. Gak ditakoni, gak dimintai pertanggungjawaban orang-orang yang gak manut. Selanjutnya ayat selanjutnya menyebutkan, ini diantaranya yang difikir sama Nabi Muhammad bukan hanya keluarga, tetapi ketika beliau hijrah ke Madinah, banyak orang Yahudi, banyak orang Nasrani. Logikanya Nabi Muhammad simpel, pangerani podo, Yahudi, Nasrani, Kristen pada dasarnya pangerani sama, Allah. Sama-sama Tuhannya adalah Allah. Logikai Nabi, nek pangerani podo, nabi-nabi sebelumnya, orang Yahudi Nasrani juga percaya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf percaya. Logikai kalau ambek nang Islam kan tinggal sak langkah tok mereka bisa beriman. Ini difikir sama Kanjeng Nabi. Maka tadi gak perlu difikir nemen-nemen wahai Muhammad. Di samping itu dalam kenyataan sehari-hari kadang karena masih satu visi misi, Nabi itu juga pingin ada awal-awal itu ada rodok ngalah walaupun tidak dalam hal urusan yang prinsip. Rodok ngalah misalnya urusan toleransi, banyak ngalahin Nabi. Harapan Nabi agar mereka mau setuju, ridho, ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat selanjutnya langsung dibantah sama Allah. Walan tardo angkal yahudu, walan tardo lan ora bakal podo seneng atine, lan ora bakal ridho angka saking sira Muhammad sopo al yahudu wong Yahudi, walan nasoro lan wong Nasrani, hatta tattabi'a sehingga manut sopo sira millatahum ing agamane Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad itu saking pingine wong Yahudi dan Nasrani melbu Islam, mempunyai kebijakan-kebijakan, pingin narik digowo satu titik dulu, engko mari ngono dimasuki ajaran-ajaran Islam. Contoh masalah kiblat. Nabi Muhammad di Mekah sholatnya itu menghadap Ka'bah. Begitu pindah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad
sholatnya madhep Baitul Maqdis ke Palestina. Walaupun gak sreg, awalnya tujuannya ya pingin biar mereka bisa nganut. Terlalu toleransi ya gak boleh. Kita boleh toleransi sama orang Nasrani, tetapi hanya hubungan sosial. Tapi kalau sudah toleransi sampai urusannya agama, sampai urusannya ketuhanan, yang nggak boleh. Contoh misalnya kalau dulu zaman lagi teror bom, kita jaga, orang Islam jaga gereja, itu bentuk toleransi. Toleransi jaga gereja bukan semata-mata jaga gerejanya, tetapi jaga agar orang lain berbuat ngerusak tempat ibadah. Karena merusak tempat ibadah itu, ibadah apapun tidak diperbolehkan. Nah, Nabi Muhammad yang awalnya pingin orang Yahudi dan Nasrani cenderung masuk Islam, kiblatnya ngadep Baitul Maqdis. Ternyata tetap walan tardo, gak bakalan wahai Muhammad, awakmu dalam tanda bahasa kita ngalao koyo opo, toleransi koyo opo, mereka lantardo angka. Mereka tidak akan ridho, gak kepingin kamu masuk, sampai justru karena kamu ngalah, lama-lama kamu khawatir harapan mereka kamu akan masuk agama mereka. Kul ngucap sira Muhammad, kul dawuh sira Muhammad, inna hudallahi sak temene pituduhe Gusti Allah, huwa ya huda iku al-huda, pituduh kang sejati. Petunjuk dari Allah adalah petunjuk yang sejati. Wala ini taba'ta lan lamuno manut sapa sira ahum ing kekarepan Yahudi lan Nasrani, ba'dallazi ja'aka, ba'dallazi ing dalem sakwuse teko ja'ak teko ka ing sira bayane minal ilmi saking ilmu, malaka mongko ora ana iku keduwe sira minallahi saking Gusti Allah Ta'ala miwaliyin utawi wong kang ngreksa utawa kekasih, wala nasirin lan ora penolong. Jika wahai Muhammad, petunjuk yang sebenarnya adalah petunjuk dari Allah, jika kamu manut ambek keinginan mereka itu pasti ono ada saja yang mereka ingin agar Nabi Muhammad ngalah. Kata Allah, jika kamu terus ngalah, nuruti karepai mereka, padahal maunya Allah enggak begitu, maka jika kamu turuti, kamu tidak ada dalam tanda hubungan, tidak ada hubungan lagi sama Allah, gak bakalan ditulungi ambek Gusti Allah maneh, gak bakalan direksa ambek Gusti Allah maneh. Alias gak usah nuruti wong mereka, gak usah nuruti Yahudi dan Nasrani, wis sampai no sesuai dengan yang diturunkan Allah melalui berupa Al-Quran, sampai no, gak usah terlalu ngalah, bermusuhan langsung tanpa ada sebab gak boleh, terlalu ngalah juga gak boleh. Kasus yang lain, allazina atainahum, allazina utawi wong akeh, ataina kang maringi sapa ingsun,
hum ing allazina maringi apa alkitab ing kitab yatlu iku padha maca iku yatlu padha maca sapa allazina hu iku yatluna padha maca sapa allazina hu ing kitab haqqa tilawatihi kelawan sak temen-temene maca haqqa tilawatihi kelawan sak bener-benere maca ulaika utawi mengkono-mengkono allazina iku yu'minuna padha iman sapa allazina bihi kelawan kitab. Di antara orang Yahudi dan Nasrani tidak semua banggel. Ada di antara mereka yang membaca kitab mereka yaitu Taurat dan Injil, membaca dengan sebenar-benarnya membaca, alias tidak dirubah, alias tidak diotak-atik. Ulaika yu'minuna bi, mereka ini akan beriman kepada Alkitab. Orang yang iman kepada kitab mereka, Alkitab mereka, baik Taurat dan Injil, nantinya otomatis akan iman kepada Al-Qur'an. Wa may yakfur wa man utawi sapane wong iku yakfur padha kufur sapa man iku yakfur kufur sapa man bihi kelawan kitab faulaika mongko utawi mengkono-mengkono man hum ya ulaika iku al khosiruna wong kang padha rugi, wong kang padha rugi kabeh. Orang-orang yang mendapatkan Alkitab tetapi justru tidak diimani, mereka adalah orang yang rugi. Sama lagi-lagi Al-Quran ini pedoman kita. Kalau apa yang disampaikan Al-Quran kita tidak percaya, maka kitalah yang merugi. Ini juga termasuk orang Islam. Wong Islam yo kudu percaya ambek Al-Quran. Kalau misalnya ada beberapa perintah Al-Quran yang belum kita mampu untuk melaksanakan karena berbagai macam kasus, maka ya kita semampunya saja. Bahasa yang dipakai dereng saged, dereng mampu, tetapi harus tetap iman, harus tetap percaya bahwasanya itu perintah, harus tetap percaya kudu dilakoni. Nggak boleh langsung gegampang. Jadi kalau orang nggak gegampang ya akan justru menjadi masalah di hari akhir nanti. Mufradat, beberapa ayat, beberapa kalimat. Wa may yakfur bihi, di tadi ayatnya wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Wa may yakfur bihi, sapa kang kufur bihi kelawan kitab, yang dimaksud apa adalah bil kitabil al mu'ta, dengan kitab yang diturunkan, yang didatangkan. Bagaimana caranya mereka kufur? Bi ayyuharrifahu, dengan merubah kitab-kitab mereka. Ada yang dirubah dengan berbagai macam metode. Al-khosirun maknanya al-halikun, alias orang-orang yang celaka atau rusak. Sababun nuzul ayat. Qala Muqatil, Imam Muqatil berkata, Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, lau anzalallahu ba'sahu bil yahudi la amanu. Kata Nabi, jika Allah menurunkan hukuman kepada orang Yahudi, maka mereka pasti percaya. Ini kerenteke Kanjeng Nabi. Saking wong Yahudi ku mbok sing gregetno dihukum ambek Gusti Allah.
disiksa ambek Gusti Allah, maka sisane akan iso masuk Islam, akan beriman kerenteke Kanjeng Nabi. Tetapi tidak begitu, maka turunlah fa anzalallahu ta'ala, maka turunlah Allah Ta'ala, wala tus'alu an ashabil jahim, wala tus'alu, dan ora den ditanyakan, dimintai pertanggungjawaban kamu tentang orang-orang penghuni neraka jahim. Dalam kehidupan sehari-hari akan muncul seperti itu. Yo ono wong iki gregetno, tapi gak kena disengkrekno, gregetno, senengane ngentai, senengane dan sebagainya ada. Insya Allah di sini nggak ada, tapi dalam kehidupan bermasyarakat ada orang-orang seperti itu. Nah, bagi kita, tidak hanya ustadz, bagi jenengan wis nuturi ono wong gregetno wis dengan berbagai macam cara. Tugas kita apa? Nuturi toh. Nah, mbok ojo ngumbi-ngumbian, cik bawuan delai. Nah, ojo minum-minuman khomer, bawuan delai. Maka akhirnya simpel. Nah, nek awakmu ngombe, ojo nang kene, ojo ketok moto. Engko nek ketok moto tak balang. Akhirnya dia minum khomer nang tambak, nang endi, bukan tanggung jawab kita. Dia selesai dari minum khomer itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah mengamankan lingkungan dari perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Kalau orang minum khomer engkau nanti tawuran dan sebagainya. Kalau misalnya dia tahu minum khomer di tempat lain, itu bukan tanggung jawab kita. Kita tidak dituntut agar seseorang itu sadar 100%. Kok ternyata bisa sadar karena omongan kita, ngelarui kita, itu akan alhamdulillah. Tapi kalau enggak, bukan tanggung jawab kita. Nah, tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar kados ngeten niki bukan hanya tugas ustadz, bukan hanya tugas kiai. Ya, kalau jenengan ngelihat di depan ada perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar itu perbuatan sing nyolto, welo-welo, berlawanan dengan syariat, minum khomer, mabuk, wis jelas. Ya tugas kita ngelarui. Zina, ya tugas kita ngelarui. Lah kok tiba-tiba mari diubrak-ubrak nang kampung, melayu nang tambak, melayu nang sawah, lah itu bukan urusan kita lagi. Wala tus'alu an ashabil jahim. Tugas kita tetap ngelarui. Nggak ada istilah pegel aku nglarui, enggak boleh. Iku lo tak larui, gak leren-leren pegel aku, enggak boleh. Tugas kita tetap nuturi, tetap ngelarui. Dan ini lagi-lagi ngapunten bukan tugas ustadz tok loh. Kita yang melihat perbuatan seperti itu eling no. Kalau ternyata dia tidak bisa keluar sama sekali dari minuman khomer, minimal bahasa yang kita pakai, minimal ojo nang kini, minimal ojo nang kampung kini, silahkan. Bukan kita mempersilahkan dia minum khomer, bukan, tapi metuwo, jangan ngriwui kampung. Ini hanya sekedar contoh. Wa amal ayat 120 ayatnya, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Asbabun nuzulnya, faqala al-mufassirun, ahli tafsir berkata, innahum kanu yas'aluna an-nabiyya al-hudnah wa yatma'una annahu iza hadannahum wa amhalahum ittaba'uhu wa wafaquhu, fa anzalallahu ta'ala hazihil ayat. Hadanahum wa amhalahum
ittaba'uhu wa wafaquhu. Nabi, ayat yang tadi walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ini turun ketika terjadi orang-orang Yahudi itu beberapa kasus mulai mengkhianati perjanjian Madinah. Perjanjian Madinah itu perjanjian antara umat Islam dan umat agama lain bareng-bareng melindungi Madinah. Bahasa zaman sekarang cuma di sini itu bukan negara serikat. Mungkin dulu itu posisinya Madinah itu kayak negara serikat. Di dalam Madinah ada kelompok ini kelompok Yahudi, ada kelompok Nasrani, ada orang Islam, kurang lebih serikat. Kalau di Indonesia ini alhamdulillah tidak ada serikat seperti itu, semuanya satu. Nah ini mereka kurang lebih serikat, orang kelompok kabilah Yahudi semua sepakat ayo belani kota Madinah. Kalau ada orang luar menyerang Madinah, kalau ada orang lain menyerang Madinah, kita bela bersama. Ternyata ada kelompok Yahudi itu mengkhianati perjanjian ini. Mereka gak melok nyerang, tetapi nggembosi, memprovokasi dari dalam. Maka sebagai hukuman, tentara Islam, Nabi dan tentara Islam memerangi mereka. Nah, mereka ini minta agar Nabi melakukan gencatan senjata. Nabi podo-podo kemarin mereka sempat mengkhianati. Begitu mereka kalah mau diserang, mereka Nabi us podo-podo menyembah Gusti Allah nih lho, lapo adik aku diperangi. Berharap seperti itu agar Nabi ngelendek. Tujuannya adalah agar mereka mungkin berharap harapan Nabi kalau ini ditunda, tidak langsung diserang, suatu saat mereka bisa masuk Islam. Maka turunlah ayat ini, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ilingo wong-wong iku sing mengkhianati perjanjian piagam Madinah tidak akan ridho, tidak ngalau koyo opo, maka kamu akan tetap diinjak-injak, alias maknanya bersenai wis, tidak perlu ditunda, tidak perlu diadakan gencatan senjata. Waqala Ibnu Abbas, dan Abdullah Ibnu Abbas berkata, haza fil qiblah, kasus ayat ini sababun nuzulnya, kasusnya di kiblat. Wazalika, kasus ini kenapa? Anna Yahudal Madinati wa Nasara Najran kanu yarjuna ayyusalliyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiblatihim. Kenapa dianggap ini? Tadi sudah saya terangkan sedikit bahwasanya orang Yahudi Madinah dan orang Nasrani Nigeria Najran itu berharap Nabi sholat mengikuti kiblat mereka. Kiblat mereka apa? Menghadap Baitul Maqdis, menghadap Masjidil Aqsa. Dulu orang Madinah, orang Yahudi dan Nasrani itu kalau sholat ngadepi ke Masjidil Aqsa. Maka mereka berharap Nabi ikut juga, sama-sama menghadap Masjidil Aqsa. Falamma sarrafallahu al-qiblata ilal Ka'bah, maka tatkala Allah memalingkan, merubah kiblatnya Nabi dan kiblatnya umat Islam menghadap ke Ka'bah, syaqqa dzalika alaihim
fayaisu minhu ayyuwafiquhum ala dinihim fa anzalallahu ta'ala hazil ayah. Maka berat buat dalam hati mereka kok ngadep Ka'bah maneh wis enak-enak. Artinya kalau harapan mereka kalau masih menghadap Masjidil Aqsa, menghadap Baitul Maqdis, ngereti ke agama Yahudi atau Nasrani lebih mudah batine mereka. Maka turunlah ayat ini, walan tardu ankal yahudu walan nasara. Wa ammal ayat allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Sebab turunnya faqala Ibnu Abbas fi riwayati Atha wal Kalbi. Abdullah Ibnu Abbas dalam riwayatnya Imam Atha dan Imam Al-Kalbi berkata, nuzilat fi ashabis safinah allazina aqbalu ma'a Ja'far bin Abi Thalib min ardil Habasyah. Ini turun orang-orang, jadi ketika Nabi dan umat Islam digencet habis-habisan, dimusuhi dan terakhir diembargo, tidak boleh berjualan, tidak boleh menikah dan sebagainya. Ada 40 orang Islam dikirim ke Habasyah. Ke Habasyah itu daerah Ethiopia, naik kapal. Di sana mereka dibujuk dan sebagainya. Maka ayat ini berhubungan dengan mereka ini. Kanu arba'ina rajulan minal Habasyah wa ahli Syam. Mereka itu berjumlah 40 orang dari Habasyah dan ahli Syam. Wa qala Dhahak, Imam Dhahak berkata, nuzilat fi man amana minal Yahud. Wa qala Qatadah wa Ikrimah nuzilat fi Muhammad. Al-Munasabah, At-Tafsir wal Bayan. Hazil ayat yang tadi yang pertama, tasliyatul Nabi sallallahu alaihi wasallam li alla yadhiqa sadrahu. Ayat ini merupakan hiburan kepada Nabi Muhammad agar tidak sempit dadanya, agar tidak rupek dadanya. Fahiya tuqarrir lahu annahu arsalahu linnas rasulan yubasyirul mu'minin wa yunzirul kafirin. Ayat ini Al-Quran memberikan ketetapan bahwasanya tugasnya Nabi, Allah mengutus Nabi ke umat manusia sebagai Rasul, mempunyai tugas untuk memberi kabar gembira kepada orang yang beriman dan memberikan ancaman terhadap orang-orang yang kafir. Wa yus'idun nasa bil aqidah al mutabiqah lil waqi', dan memberikan kebahagiaan kepada umat manusia dengan akidah yang cocok sesuai dengan kenyataan. Wa bisyara'i wal ahkamil lati tus'idun nasa qatibatan, dan juga turun dengan syariat hukum-hukum yang bisa membahagiakan manusia semuanya. Wa yubasyiru man ata'ahu bil jannah. Jadi syariat-syariat Islam, walaupun zaman sekarang banyak yang protes, pada dasarnya itu bisa nyocoki, bisa menyenangkan semua umat manusia. Artinya kalau orang nganut Islam itu uripe tenang, uripe anteng, uripe damai. Banyak orang itu kan kadang-kadang ngapunten, senengane golek molo. Wis ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kita berdoa berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Wis enak jalan iku wis lurus. Kene iku lho golek molo, mampir, golek-golek sing anu. Sebenarnya jalan yang ditunjukkan Allah iku wis lurus, wis enak.
Sing kadang golek molo niku lak kadang-kadang kita to. Is contoh, ngapunten. Tadi saya contohkan masalah khomer, karena masalah khomer tak contohkan lagi. Orang yang normal pasti golek minuman itu sing seger, sing manis, sing enak. Semua orang wis, nggak akan ada yang kolak misalnya. Yo hampir semua orang setuju enak, semua doyan. Lho kok ono uang minum khamr itu kan biasanya bermula dari coba-coba toh. Coba-coba golek molo minum minuman yang gak umum. Ada minuman umum es teh enak, golek sing gak umum. Nah itu kan lagi-lagi Islam pada dasarnya cocok sama semua orang. Cuma kadang-kadang banyak orang yang golek molo. Wa yubasyiru man ata'ahu bil jannah, dan memberikan kabar gembira kepada orang yang mentaatinya dengan surga. Wa yunziru man asahu bin nar, dan memberikan ancaman bagi orang yang melanggarnya dengan diancam dengan neraka. Wa anna muhimmatahu tablighur risalah duna syai'in ba'daha fala haraja alaihi in asarru 'alal kufri wal 'anad. Tugasnya nabi, tugasnya ustadz, tugasnya kiai hanya menyampaikan risalah, menyampaikan ilmu, duduk lainnya, bukan apa yang ada di belakangnya. Tugas ngapunten siap ustadz kiai wis mek ngaji tok, menyampaikan saja, gak usah terlalu beban kok cik ngini, bukan bagian kita. Maka nggak usah aneh ada orang yang dakwah bertahun-tahun gak hasil, bukan berarti dia gagal dalam dakwanya. Ada orang cespleng, ngomong sak ngomong gampang diterima, bukan berarti itu sukses dalam dakwanya. Dakwah yang sukses adalah dakwah yang walaupun gak ada yang ngikuti tetap dakwah. Ngaji yang sukses adalah walaupun gak ono sing teko tetap ngaji, walaupun gak ada yang mengikuti, walaupun gak ada yang faham, tetap ngaji. Itu yang sukses. Bukan ngaji yang sukses itu pasti yang datang jutaan orang, tidak. Ngaji yang sukses adalah ngaji yang isok tetap istiqomah. Wala tus'alu an ashabin nar, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang para penghuni neraka. Fala yaburrannaka takdzibahum laka, maka gak usah menjadi beban jika mereka gak percaya terhadapmu wahai Muhammad. Wala ta'salaihim wala tahzan fa anta lam tub'as mukrihan wala jabbaron. Gak usah putus asa terhadap mereka dan gak usah sedih, karena kamu diutus bukan untuk memaksa, tugasnya hanya menyampaikan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarju ayyumina ahlul kitab bi risalatihi. Nabi itu berharap agar ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu percaya, iman dengan risalahnya, dengan Al-Quran, dengan Islam. Limuwafaqatihim lahu fi asliddin, karena ada kecocokan antara Yahudi dan Nasrani dengan Nabi dalam asal agamanya, min tauhidillah, yaitu mengesakan Allah, wa taqwimil i'wijajati wa taqalidil fasidah, dan meluruskan berbagai macam penyimpangan. Fa'azza alaihi i'raduhum an ijabati da'watihi, maka ketika mereka orang Yahudi dan Nasrani ini tidak
tidak menerima ajakan Nabi itu membuat Nabi sedih, berat. Walisani halihim yaqul, dan bahasa kondisi keadaan mereka berkata, ya Muhammad, seakan-akan bahasa kasaran, walisanu halihim yaqul, ya Muhammad, mahma ta'tina min bayyinah wa mahma fa'alta li'irda'ina falan nardo hatta tattabi'a millatina. Bahasa kasarane, kenyataane seakan-akan berkata, wahai Muhammad, walaupun kamu datang kepada kami dengan penjelasan yang bagus, dengan argumen yang hebat, dengan cara yang sedemikian keren, dan seperti apapun engkau melakukan, berbuat untuk menyenangkan kami, tetap kami tidak akan mau masuk, tidak akan ridho sampai kamu wahai Muhammad masuk mengikuti ajaran kami. Ini kata orang-orang Yahudi. Fiqhul hayat awil ahkam. Inna dinallahi wa takalifuhu yusrun la usrun. Sesungguhnya agamanya Gusti Allah pada dasarnya itu mudah, tidak susah. Fahuwa yamtazu bisay'aini asasiyaini huma at-ta'aqqul wal mantiq. Islam, agamanya Allah mempunyai keistimewaan dengan dua pokok, dua dasar, yaitu masuk akal dan logis. Wal qiyamu bil wajib qadrat taqati wal wus'i, dan melaksanakan perbuatan wajib berdasarkan kemampuan dan keluasan. Contoh yang paling gampang, ya perintah Allah yang berat itu ya berdasarkan kemampuan. Contoh orang melaksanakan haji. Haji buat siapa? Buat yang mampu. Lah kalau gak mampu ya gak wajib. Mampu itu bermacam-macam, mulai mampu finansial, mampu bondo, mampu kesehatan, mampu zaman sekarang mampu kuota. Lah kalau kita sudah mampu secara finansial, bondoni ono, pas bondoni ono, ya daftar saja. Berarti kita sudah punya niat untuk haji. Masalah nanti gak usah mikir, enggak aku budal kapan, gak perlu. Bukan tugas kita untuk menentukan budal kapan atau sido budal atau tidak. Tugas kita semampu kita apa? Daftar, ya daftar. Itu yang wajib. Sama dengan zakat. Zakat diwajibkan bagi mereka yang mampu alias yang kaya. Yang kalau nggak kaya ya nggak wajib. Apapun itu kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu berdasarkan kemampuan dan berdasarkan kelonggaran. Duna i'natin wala irhakin, bukan yang menyengsarakan dan merupakan. Walaisat muhimmatul anbiya liqasrin nas wa ikrahihim alal imani wal i'tiqadil haq. Tugas Nabi bukan untuk memaksa untuk beriman dan berkeyakinan yang benar, bukan itu tugas Nabi. Wa innama hiya mahsuratun bit tablighi wal bayan. Sesungguhnya tetapi tugasnya Nabi hanya untuk menyampaikan dan menjelaskan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa setelah dijelasno iman yo monggo, kafir yo monggo.
Wan nabiyyu ba'da tablighi la yakuna mas'ulan anhum wala mu'akhadan bi kufri man kafara ba'da tabsyir wal inzar. Nabi setelah menyampaikan tidak dimintai pertanggungjawaban atas mereka yang kufur setelah menyampaikan. Ini macam-macam. Ini kadang-kadang terlintas macam-macam ya. Tugas itu tadi tugas Nabi, tugas ustadz menyampaikan. Begitu juga ngapunten tugas orang tua. Tugas orang tua itu cuma mengantarkan anak untuk berakhlakul karimah. Kalau mulai kecil kita ditugasi untuk ngajekno, karena kalau bisa ngaji sendiri monggo diajari, kalau nggak bisa ngajari dimasukkan lembaga pendidikan sing iso ngajari. Habis itu dicarikan sekolah yang menurut kita, pandangan kita bagus. Kok ternyata ada orang sudah nomoto wis ditoto, mulai cilik di ngajekno, mari ngono sekolah ya dipondokno, kok cik ndugal. Itu bukan tanggung jawab orang tua. Jadi orang tua juga nggak perlu terus sedih, putus asa, kok anakku kok ngini yo, padahal wis tak ngajekno, wis tak pondokno, ternyata tidak sesuai dengan arahan. Bukan tanggung jawab orang tua. Tugas kita adalah memberikan yang terbaik. Masalah hasil bukan tugas kita sebagai orang tua. Kurang lebih sama dengan Nabi tadi. Wa innal musawamati ar-rakhisah 'alal aqidah al-haqqah la tufidu syai'an. Dan negosiasi murahan terhadap akidah yang benar itu tidak berpengaruh, tidak memberikan faedah sedikit pun. Ya mungkin karena Islam itu kita sudah banyak belajar dari sejarah-sejarah yang lama, maka misalnya ada orang non muslim ngajak kita untuk bareng-bareng dan sebagainya dengan negosiasi atau hal-hal yang remeh, untuk toleransi remeh, itu percaya tidak akan memberikan dampak yang benar. Justru semakin kita ngalah, semakin kita diinjak. Wala tuhaqqiqu hadafan, dan tidak akan sampai pada satu tujuan. Wa innaman yatamassaku bidinihil asli hatta walau kana minal yahudi wan nasara fala budda min aitihi dinahu alladzi lam yubatilhu wa lam yuharrifu illa al istimsak bil Quran wal iqrar bi nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang berpegangan dengan agamanya yang asli walaupun dari Yahudi dan Nasrani, maka mereka mau tidak mau harus melaksanakan apa yang ada di dalam kitab mereka. Dan yang ada di dalam kitab mereka adalah untuk manut cecekelan dengan Al-Quran dan meyakini akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna dinallahi fil asli zu jauharin wahidin. Karena agama Allah pada dasarnya itu mempunyai satu prinsip yang sama. Wa ibadatuhu wa syara'i'uhu taltaqi inda ghayatin wahidah. Ibadahnya dan syariatnya akan bertemu dalam satu tujuan yang satu, wahia tauhidul ilahi wal i'tiraf bi rububiyatihi. Tujuannya apa? Setiap ibadah apapun itu tujuannya adalah untuk mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah, dan mengakui ketuhanannya Allah.
wal akhlaq wal fadail al insaniyah as-sahihah la yakhtalifu fiha isnani. Akhlak dan budi pekerti yang baik, yang benar itu tidak akan berbeda. Bahasa kasarane wong api, orang Indonesia api akan diakui sampai wong Jepang kalau itu bagus. Orang Arab yang berbuat baik, kita pun akan mengakui itu baik, walaupun mungkin tradisinya berbeda. Tradisi bersih-bersih misalnya, tradisi gotong royong bersih-bersih, walaupun mungkin di Jepang nggak ada, kalau kita kasih tahu ada tradisi seperti itu, negara manapun akan mengakui itu baik. Artinya akhlak, budi pekerti semuanya sama. Intinya apa? Manusia itu mempunyai kecenderungan yang sama. Jika kecenderungannya sama, maka pada dasarnya mereka walaupun awalnya orang Yahudi, orang Nasrani, jika pegangannya agama Yahudi dan Nasrani yang asli, tidak akan menolak kenabian Nabi Muhammad, tidak akan menolak Al-Quran. Walaysa gharadul yahudi wan nasara bima yaqtarihuna minal ayati ayyuminu bal law atahum bikulli mas'aluna anhu lam yardahu anhu. Tujuan orang Yahudi waktu itu yang mereka ungkapkan, tujuannya bukan agar mereka beriman, tidak. Tujuannya bahkan jika misalnya yang diminta oleh mereka dipenuhi oleh Nabi, dipenuhi oleh Allah, mereka tetap tidak akan beriman. Wa innama yurdihim tarku ma huwa alaihi minal islam wa tiba'ahun. Karena tujuan mereka adalah agar mereka bisa senang adalah ketika Nabi kita meninggalkan Islam dan mengikuti agama mereka. Pun insyaallah bentar lagi biar ada waktu, kita tutup dengan doa. Sekali lagi, doanya orang puasa itu mustajabah, doanya orang yang taklim belajar ilmu mustajabah, doanya orang di tempat taklim seperti ini mustajabah. Maka mudah-mudahan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin doanya tak tambahi, termasuk doa ingin menggunakan bahasa Indonesia agar yang kita minta, yang kita doakan panjenengan juga tahu sing dijaluk niku napa. Pun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdus syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma bijudika wa karamika wa qudratika wa bijahi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi karamatil Quran wa bi karamati hazihil makan wa bi karamati ta'lim wa ta'lumil Quran. Ya Allah, mugi-mugi kita sedaya kaparingan sehat wal afiyah, mugi-mugi kita sedaya kaparingan rezeki halalan thayyibah, kathah berlimpah manfaat barokah, mugi-mugi keluargane sakinah mawaddah warahmah, mugi-mugi putra-putrinipun dados putra-putri yang saleh salehah,
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آخر كلام بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.